Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada praktikum biokimia pada kali ini. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum tentang aktivitas enzim alfa amilase yang kita dapatkan dari air ludah kita masing-masing. Bahwa kita tahu air ludah kita mengandung suatu enzim, salah satunya adalah enzim amilase yang mampu menghidrolisis amilem atau pati menjadi glukosa dan beberapa oligosakarida. Nah, hari ini kita akan praktekkan apakah betul bahwa dalam air liur itu mengandung enzim amilase yang mampu menghidrolisis pati. Untuk keperluan tersebut, maka hari ini kita akan mempraktekkan dengan bahan yang pertama adalah pati 1%, kemudian berikutnya adalah larutan iod 0,1 m yang nanti untuk melihat apakah amilemnya masih ada atau tidak setelah enzim amilasenya diberi kesempatan untuk menghidrolisis dalam inkubator 37 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah reagen Benedict untuk membuktikan bahwa betul kerja dari enzim amilase itu menghasilkan glukosa. Untuk itu mari kita awali dengan langkah yang pertama. Mula-mula kita siapkan air liur dari kita sebanyak kurang lebih 7-8 mili karena nanti kita membutuhkan minimal 7 mili. Kemudian kita buat air liur itu menjadi air liur yang pekat sebanyak 5 mili. Kemudian diencerkan 5 kali dan diencerkan yang kedua adalah 10 kali. Untuk itu kita mau melihat, kita praktekkan oleh mahasiswa kami berdua. Kami persilahkan Mas Dandak untuk mencoba mengambil yang pekat dulu 5 mili dengan mengambil air liurnya, kemudian diukur dengan menggunakan gelas ukur. Mengapa ini kita menggunakan gelas ukur? Karena memang ini ujinya tidak bersifat kuantitatif, jadi tidak memerlukan ketelitian yang sangat dalam pengambilan volume. Kita ini merupakan uji kualitatif sampai 5 mm. Mungkin dengan menggunakan pipet atas yang lain, Mas Yoga bisa mengambil juga yang pengenceran 5 kali Mas Yoga, jadi ngambil 1 mili. Ini, ya, bergantian dengan Mbak, siapa Mbak namanya? Mbak Ani. Diambil yang bawah Mbak, karena yang atas tidak bisa. Yoga, sudah 1 mili, kita tambahkan apa aja Mas? Sampai 5 mili. Jadi yang pengenceran 5 kali berarti kita mengambil air liur 1 mili ditambah dengan aquagas sampai volumenya 5 mili. Sekali lagi ini tidak perlu menggunakan pipet volume ya. Sudah enggak? Sedikit lagi. Ya. Pada sini. Ya. Kemudian tuangkan. Mas Yoga sudah tuangkan yang di 5 mili Mas. Ya. 5 kali. Kemudian yang 10 kali berarti mengambil setengah mili Mbak. Enggak apa-apa pakai bekasnya ini karena masih sama air liur. Setengah mili ya Mbak. Kemudian yang sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, silakan Mas Yoga mengvortex supaya campurannya menjadi rata. Setengah mili Mbak, sudah setengah mili belum? Divortex.
Yang lainnya? Iya. Satu lagi. Jadi sekarang sampel enzim amilase yang di dalam air ludah sudah siap, baik itu yang pekat diencerkan 5 kali maupun 10 kali. Untuk selanjutnya langkah kedua adalah kita menyiapkan 4 tabung reaksi untuk diisi pati 10 ml. Kami persilakan yang bertugas. Kita siapkan 4 tabung reaksi yang semuanya berisi amilem, ya. Ya, masing-masing 10 ml. Kita beri simbol A1, A2, A3, dan A4. Sudah tersedia ada 7 tabung reaksi, ya. Jadi tabung reaksi 3 ini adalah enzim amilase yang berasal dari air ludah tadi. Ada yang pekat, kemudian ada yang 5 kali dan 10 kali. Kemudian di sini disiapkan juga ada amilem 10 ml atau pati 10 ml sebanyak 4 tabung reaksi. Di mana nanti tabung reaksi yang pertama dari amilem A1, tabung reaksi yang kedua A2, dan tabung reaksi yang ketiga A3 akan dicampurkan dengan ketiga enzim ini, tetapi harus dimasukkan dulu ke dalam inkubator selama kurang lebih 2 menit supaya mereka memiliki suhu yang sama, yaitu suhu tubuh kita, yaitu 37 derajat Celcius. Kemudian apa gunanya pati yang keempat atau A4 itu adalah sebagai kontrol bahwa di dalam pati yang keempat itu nanti tidak ditambahkan air ludah yang mengandung enzim amilase. Harapannya adalah kalau kontrol sampai berapa lama pun dipanaskan pasti tidak akan mengalami perubahan karena tidak ada enzim amilase. Saya kira itu. Mari kita teruskan dengan langkah ketiga. Kita lihat suhunya sudah di setting 37. Memang kalau inkubator selalu mengalami naik turun, walaupun naik turunnya itu masih bisa ditoleransi, ya. Tadi juga di instannya 37, tapi ini 37,6. Masukkan, Mas, satu persatu. Tempatnya diurutkan, patinya dulu masukkan. Ini kita biarkan kurang lebih 2 menit tadi supaya suhu mereka sama 37 derajat Celcius. Nah, tadi kita teruskan langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah tadi setelah dimasukkan dalam inkubator dengan suhu 37 derajat, maka kemudian setelah 2 menit kita buka dan kita campurkan antara amilemnya atau patinya dengan enzim amilase yang ada di dalam air ludah. Jadi yang pertama adalah enzim pekat tadi, air ludah yang pekat dengan pati 10 ml, kemudian di vortex supaya campurannya homogen. Setelah di vortex segera diambil 1 ml dan dimasukkan kembali ke dalam inkubator. Begitu juga dengan yang enzim 5 kali pengenceran, dicampurkan dengan pati atau amilem 10 ml, campurkan
Mbak. Nah, kemudian di vortex ya. Mana itu bantu vortexnya? Ya, kemudian yang 5 kali, yang 10 kali. Nah, kemudian yang terakhir, nah, yang hanya amilem saja, tidak ada enzimnya, itu sebagai kontrol. Setelah diambil 1 mili, segera dimasukkan kembali Mbak ke inkubator. Ya sudah diambil yang mana? Ya. Ya, diurutkan ya Mbak. Yang A4 Mbak, yang amilem saja keluarkan, saya bisa diambil. Ketika kita melihat tingginya volume larutan yang kita ambil dalam pipet volume, harusnya pipet volume itu sudah keluar dari tabung reaksi tempat larutan tadi diambil, jadi tidak boleh tetap tertelur. Jadi ini tadi yang terakhir agak salah, tapi sudah saya beritahu supaya yang lain tidak melakukan hal yang salah. Nah, setelah itu segera kita masukkan dalam penanas air didih selama kurang lebih 10 menit. Nah, masukkan. Ya, tolong alat. Sudah. Hati-hati supaya tidak jatuh ya. Ya. Nah, nanti setelah 10 menit maka kita uji dengan iod, larutan iod. Apakah warna biru dari iodnya muncul atau tidak? Kalau muncul berarti amilemnya, patinya masih. Berarti kalau pati atau amilemnya masih, yang ada di dalam inkubator tetap dilanjutkan. Nanti setelah 5 menit itu kita ambil lagi. Jadi memang selangnya adalah 5 menit. 5 menit kita ambil lagi, artinya enzim amilase yang ada dalam air ludah itu diberi kesempatan bekerja terhadap pati untuk menghidrolisis selama 5 menit. Nah, nanti setelah 5 menit tambah 5 menit lagi, berarti 10 menit. Tambah lagi sampai nanti warna biru dari amilemnya itu setelah ditambah iod itu hilang. Hilang artinya bahwa patinya itu semua sudah terhidrolisis menjadi glukosa. Begitu. Ya, kita teruskan. Ini setelah 5 menit kita buka inkubatornya. Berarti ini waktu kita mengambil sampel yang kedua, yaitu enzimnya sudah diminta bekerja selama 5 menit. Masing-masing kita ambil 1 mili. Tetapi untuk yang campuran antara pati dan alfa amilase atau air ludah pekat, kita mencoba mengambil 1 mili sebanyak 2 tabung, jadi duplo. Mengapa begitu? Karena harapan kita yang ludah pekat itu enzim amilasenya tentu jumlahnya lebih banyak. Berarti harapannya adalah dia diberi kesempatan 5 menit itu sudah menyelesaikan tugasnya menghidrolisis amilem. Sehingga nanti kalau betul ketika diberi larutan iod warna birunya sudah hilang, berarti memang amilemnya sudah semua diubah menjadi glukosa. Untuk membuktikan betul nggak bahwa sudah berubah menjadi glukosa, nanti kita uji dengan reagen Benedict. Silahkan Mbak, tolong yang sampel pertama ngambil 1 milinya 2 kali ya.
masih yang sama, pipet volumenya sama ya. Kenapa itu yang oh. Ya, masukkan kembali. Berikutnya yang A2 E2 ya enggak? Yang 5 kali ya enggak? Ya. Tadi diajarin gimana? Kalau pas lihat sudah harus lepas dari larutannya ya. Ya, udah, pintar. Air liurnya bisa mbak? Bisa dibantu? Kembalikan. Kemudian dimasukkan ke dalam penangas air didih selama 10 menit. Ya. Siapa ini yang bertugas selanjutnya? Jadi yang tadi sudah dihentikan kerja aktivitas enzim amilasenya selama 10 menit, yang tadi 0 menit, kemudian kita uji dengan menggunakan itu mbak, yud ya, tadi. Ya. Kita tesnya. Ya. Silakan mbak, satu persatu. Satu tetes. Jadi kita tambahkan satu tetes larutan iod 0,1 N dan kita lihat ternyata mereka masih tetap berwarna biru. Mengapa demikian? Karena ini tadi kan diambil pada 0 menit, artinya pati dan enzim amilase dari aluda itu baru saja dicampur, sehingga tentu belum bekerja, enzim amilasenya belum bekerja menghidrolisis pati, sehingga patinya masih ada. Karena patinya masih ada, maka berarti warnanya akan tetap warna iodnya terlihat di sini ya. Ini karena saking pekatnya, warna birunya itu hampir nggak terlihat. Padahal ini warnanya biru, tapi biru tua ya mbak ya. Betul mbak? Nah, nanti kita teruskan yang diambil 5 menit tadi untuk dilihat apakah enzim amilasenya telah bekerja, berhasil menyelesaikan menghidrolisis pati atau amilem yang ada di dalam percampuran tadi gitu ya. Nah, dengan cara yang sama seperti itu, nah kapan kita berhenti dalam mereaksikan antara pati dengan enzim amilase pada air ludah, yaitu ketika kita tetesi dengan larutan iod, ternyata warna iodnya itu hilang. Warna iod hilang artinya apa? Di dalamnya itu sudah tidak ada pati atau amilem. Nah, kalau warna iodnya sudah hilang, maka kemudian diuji berikutnya adalah untuk meyakinkan apa betul bahwa amilasenya itu telah bekerja menghidrolisis amilem menjadi glukosa, yaitu dengan menggunakan regen Benedict. Dan nanti kita lihat pada menit keberapakah baik itu larutan enzim amilase pekat
pengenceran 5 kali maupun 10 kali, mereka berhasil menyelesaikan tugas menghidrolisis pati atau amilemnya. Begitu. Tapi kalau anu lah sampai ininya ke bawah nggak kalian konteksnya? Pas nyangkut sampai ke bawah ya. Ya, selanjutnya ini yang angkatan kedua, yaitu yang tadi setelah 5 menit enzim aminase dalam air ludah itu diberi kesempatan 5 menit untuk menghidrolisis pati. Setelah dipanaskan, dimatikan atau dihentikan aktivitas enzimnya, maka kemudian didinginkan dulu di beker gelas yang diisi air dingin. Kemudian sekarang diuji yodium 1 tetes masing-masing. Kita perhatikan yang pekat dulu. Nah, kemudian yang kedua yang 5 kali, kemudian yang 10 kali, dan yang kontrol yang tidak ada enzim aminasenya atau tidak ada air ludahnya. Kemudian coba kita cek, ternyata menunjukkan bahwa enzim amilasenya masih bekerja, belum selesai dia menghidrolisis amilem atau pati yang diberikan tadi. Nah, ini kita lihat, perhatikan sama-sama, ternyata warnanya masih tetap biru, dan warna biru ini masih sangat terlihat jelas untuk amilem yang tidak ada enzim amilasenya, karena memang di situ sama sekali tidak ada kerja enzim amilase. Jadi ini kontrol yang isinya hanya pati saja, warna birunya sangat terlihat nih, sangat terlihat. Gitu. Berarti pada saat pemberian waktu 5 menit bekerja itu semuanya masih bekerja, amilemnya belum habis dihidrolisis. Begitu. Nah, ini kita menunggu yang 10 menit. Nah, yang 15 menit sedang dipersiapkan. Begitu. Kita teruskan, ini yang sudah diinkubasi selama 10 menit dan sudah didinginkan. Ini mau diuji dengan menggunakan larutan jod masing-masing 1 tetes. Kita perhatikan apakah warna birunya sudah hilang atau tidak. 1 tetes ya, Mas. Nah, tuh. Ya. Lebih dalam lagi. Ya. Nah, kita perhatikan, memang di sini warna dari yodnya itu masih ada, belum hilang. Artinya memang belum selesai ya. Ya, perlu kita ketahui sebenarnya juga kepekatan dari air liur dan juga asal dari air liur itu mempengaruhi. Artinya setiap orang itu memiliki air liur dengan kadar enzim aminase yang berbeda. Kalau kita memperoleh sampel air liur dengan enzim aminase yang tinggi, maka 10 menit itu biasanya yang pekat ini sudah tidak warna liurnya sudah hilang. Tapi kalau kita perhatikan perbedaannya dengan yang tadi yang 5 menit, itu ini sudah mulai encer. Nah, ini menunjukkan bahwa memang pati atau amilemnya itu sudah berkurang, sudah banyak yang berubah menjadi glukosa dibandingkan dengan yang 5 menit tadi. Ini juga sama ya, sudah sama. Tetapi yang perlu diingat, yang kontrol selalu tetap sama karena dia nggak ada enzim amilasenya. Kontrolnya tadi kan cuma amilem saja, jadi warnanya tetap akan biru seperti ini sampai nanti akhir ya, karena ini kontrol. Nah, kita berharap yang 15 menit tadi, yang 15 nanti sudah hilang karena ini sudah sangat encer gitu ya. Nah, nanti kita lihat yang berikutnya yang 15 menit. Terima kasih. Terus mulai encer loh. Coba diuji. Bapak. Ya, terima kasih. Kita teruskan ya. Tadi yang sudah diinkubasi selama 10 menit, ternyata kan warnanya sudah agak bening ya. Karena agak bening, kami ingin mencoba bagaimana kalau dia diuji genetik gitu untuk meyakinkan barangkali sudah ada glukosanya. Begitu juga untuk yang 5 menit tadi karena warnanya sudah mulai bening juga kami coba gitu ya. Ternyata setelah kami tetesi dengan 5 tetes regen benedik, baik yang 5 menit maupun yang 10 menit untuk yang pekat dan 5 kali pengenceran, itu setelah dipanaskan dalam penanasan didik ternyata sudah memberikan warna kuning tua ya, kuning tua menuju ke coklat ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya
sudah ada glukosa di situ, karena kita arahnya nanti kan kalau dengan Benedict itu warnanya kan menuju ke coklat tua ya. Nah ini berarti sudah mulai ada. Nah untuk lebih meyakinkan maka kemudian kami mencoba yang sudah diinkubasi selama 15 menit. Kita akan coba, kita teteskan, monggo Mbak, teteskan dengan iod. Masing-masing 1 tetes, tolong kalau meneteskan masuk ke dalam ya. Ya, 1 tetes saja. Ya. 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 Dah. Ya. Ini yang untuk yang 15 menit tadi kan, yang untuk yang 10 kali pengenceran, 5 kali pengenceran dan pekat. Ternyata setelah diuji Benedict memang sudah menunjukkan endapan berwarna ke arah merah bata. Artinya bahwa memang glukosa yang terbentuk sudah cukup banyak, cukup besar. Meskipun memang dengan amilem, dengan yodium belum memberikan hasil warna jernih, artinya warna iod yang ditambahkan itu masih memberikan perubahan warna menjadi biru. Nah sekarang yang 20 menit ini kita akan uji dengan iod, 1 tetes iod. Kami persilakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang jelas pada larutan tanpa air udah atau tanpa adanya enzim tetap warnanya pasti biru, selalu biru. Nah sedangkan ini yang pengenceran 10 kali, nah, sudah sebenarnya ini warnanya sudah, kalau diginikan sudah kelihatan bening ya, tapi karena memang jumlah larutannya hanya sedikit jadi nggak kelihatan warna beningnya. Sebenarnya sudah mulai bening sih sebenarnya. Nah kemudian yang pekat ini juga cukup bening dan bahkan warnanya sudah tidak memberikan warna biru lagi tapi sudah ke arah ke coklat gitu ya. Kita berharap sebenarnya warnanya itu hilang gitu ya, tapi sekali lagi semua tergantung pada sampel air liur yang kita gunakan. Kalau memang air liur yang kita gunakan ternyata kandungan alfa amilasenya itu terlalu kecil, memang cukup lama ya untuk menghidrolisis pati yang sejumlah 10 ml itu cukup lama, padahal tadi kan air liurnya itu hanya 5 ml. Jadi memang sebenarnya kalau mau dipraktekkan lagi mungkin jumlah air ludahnya dengan jumlah amilemnya itu dikomposisikan sama ya, 10 ml, tapi nanti kalau di inkubator itu 20 ml itu tabung reaksinya sudah penuh, akan tumpah sehingga tidak bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya 5 ml dengan 5 ml terlalu sedikit nggak bisa sampai pada pemanasan diinkubasi selama 30 menit karena kita harus mengambil terus kan. Nah nanti habis nggak cukup, jadi memang ada dilemanya gitu ya. Apalagi tabung reaksi itu kan ukurannya semua standar seperti ini gitu. Saya kira itu kita masih menunggu yang 25 menit dan 30 menit untuk melihat apakah betul nanti di 30 menit itu memang sudah jreng-jreng warnanya menjadi bening gitu ya. Terima kasih Mas Yoga. Ya. Kita lanjutkan, ini yang terakhir yaitu ini yang inkubasi 25 menit dan ini inkubasi 30 menit. Kita akan cek dengan larutan iod 1 tetes masing-masing. Silahkan Mas Arsa. Rasa gemeter dengan dosennya aja gemeter ini. Ya. Terus yang itu sekalian. Ini untuk yang 25 menit warnanya memang sudah, kalau diginikan kelihatan bening ya, sudah bening. Memang mungkin harus sampai 50 menit ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan
pada yang melihat video ini bahwa memang enzim aminase yang ada di dalam air ludah itu sangat tergantung pada setiap individunya. Jadi mungkin karena ini tadi ini juga bulan puasa, mungkin air liurnya tidak terlalu banyak mengandung enzim aminase. Ini yang 30 menit, lah ini sudah bening sekali menurut saya. Ini juga gitu ya. Nah, kita akan buktikan dari yang ketiga-tiganya. Kalau ini kontrol pasti tetap biru. Kita ingin buktikan dari pekat 5 kali 10 kali, baik yang 25 menit atau 30 menit dengan menggunakan Benedict ya, dengan menggunakan Benedict. 5 tetes setiap tabung reaksi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Demikian juga yang ini. Segera kita masukkan dalam penanas air putih. Jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum biokimia dengan topik pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitasnya. Dalam hal ini adalah aktivitas enzim tripsin, salah satu enzim protease yang menghidrolisis protein menjadi asam amino. Untuk keperluan praktikum ini, maka bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah yang pertama tentu enzim tripsinnya. Ini enzim tripsinnya. Kemudian yang kedua adalah substratnya, dalam hal ini adalah menggunakan kasein. Kemudian yang ketiga adalah buffer fosfat yang akan memberikan suasana pH optimum dari enzim tripsin. Dalam hal ini buffer fosfatnya adalah pH 8. Kemudian di sini juga ada TCA yang nanti akan bertugas mematikan aktivitas enzim. Kemudian NaOH itu untuk menetralisir TCA-nya. Dan yang terakhir ada reagen pengkompleks yaitu valensikase. Nah, untuk langkah yang pertama kita akan membuat larutan kontrol, larutan sampel dan larutan blanko. Nah, untuk larutan kontrol itu disebut juga larutan T sama dengan 0 karena di situ enzim dan buffer fosfatnya diambil terlebih dahulu, baru kemudian dipertemukan dengan TCA, jadi dimatikan dulu, baru kemudian dipertemukan dengan substrat. Nah, harapannya di sini bahwa enzimnya tidak bekerja karena sebelum ketemu dengan substratnya sudah dimatikan, sehingga menjadi kontrol apakah ketika enzim itu sudah dimatikan masih bisa diperoleh asam amino, artinya apakah masih ada enzim yang mampu menghidrolisis substrat gitu. Kemudian yang kedua adalah larutan sampel. Urutannya berkebalikan dengan larutan kontrol, yaitu apa? Enzimnya dipertemukan dengan substratnya, baru kemudian dimatikan dengan menambahkan TCA.
untuk yang pertama ini kita akan menunjukkan bagaimana membuat larutan kontrol T sama dengan 0, yaitu yang pertama kita mengambil buffer fosfat masing-masing sebanyak 0,5. Buffer fosfatnya 2,5, kemudian 2 mili, 1,5 dan 1 mili. Jadi mengapa buffer fosfatnya jumlahnya berbeda? Jadi buffer fosfat ini fungsinya adalah untuk mengkondisikan pH optimum dari enzim trisin. Dalam hal ini dia nanti akan menjadikan jumlah keseluruhan antara enzim, substrat dan buffernya itu 7 mili. Oleh karena itu dia volumenya menyesuaikan. Sedangkan enzimnya akan divariasi mulai dari 0,5 mili, kemudian 1 mili, 1,5 dan 2 mili. Yang akan dimasukkan terlebih dahulu adalah buffer fosfatnya. Silakan Mbak. 2,5. Jadi ini 2,5, kemudian 2 mili, 1,5 dan 1 mili. Nah, nanti kaseinnya adalah besarnya atau volumenya semuanya sama, karena kaseinnya sebagai substrat tidak divariasi. Yang divariasi adalah enzimnya. Agar cepat saya akan bantu mahasiswa saya yang akan menambahkan buffer fosfatnya, sedangkan saya akan menambahkan enzimnya. Jadi yang pertama adalah buffernya. Buffernya 2,5, enzimnya 0,5 mili. Ya. Terus 1 mili. Satu setengah. Dan 2 mili. Setelah buffer dan enzimnya dicampurkan, maka kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan TCA sebanyak 3 mili, masing-masing 3 mili. Jadi di sini antara enzim dengan substratnya belum dipertemukan. Substratnya dalam hal ini adalah kasein. Jadi langsung dimatikan, yaitu dengan menambahkan TCA sebanyak masing-masing 3 mili. Semuanya sama 3 mili. Setelah itu maka diaduk dulu supaya homogen.
inkubasi pada suhu 35 derajat selama 5 menit. Tambahkan masing-masing 5 ml Mbak. Jadi memang kita harus memasukkan dulu kasein ini di dalam inkubator supaya suhunya sudah seperti suhu optimum dari kerja enzim trisin, yaitu sekitar 35 derajat Celcius. Ambil masing-masing 5 ml, dimasukkan ke dalam ada air dingin ya Mas? Ada. Dalam beker. Air Dingin dalam beker. air es. Enggak, nah beker gelasnya sebenarnya. Masuk di sini. Setelah itu kita diamkan di dalam air es selama 30 menit. Jadi kita menitin ya, 30 menit. Diingat-ingat 30 menit. Ya. Selanjutnya kita membuat larutan sampel. Silakan yang bertugas untuk larutan sampel. 4 ml kasein untuk semua tabung reaksi diisi kasein yang sudah dimasukkan dalam inkubator. Jadi itu ambil yang itu tadi masing-masing 4 ml. Ini pakai ini, kemudian tadi. Nah, setelah itu sebenarnya kan ini harus diinkubasi selama 5 menit, tapi karena tadi larutan kaseinnya sudah diinkubasi sebelum dibagi menjadi 4 mili, maka kemudian kita tidak perlu menginkubasi lagi karena mereka suhunya sudah pada suhu 35 derajat Celcius. Maka kemudian kita masukkan buffer fosfat sesuai dengan komposisinya, yaitu yang pertama yang untuk konsentrasi enzim setengah mili, maka buffer fosfatnya 2,5 mili, 2,5 mili Mbak, 2,5 mili bisa. Harus melihatnya ya. Untuk yang ujungnya nggak bisa sampai mana larutannya. Yang kedua 2 mili. Ya benar, ya. Yang ketiga 1,5 mili.
Setelah itu tambahkan enzim tripsinnya sesuai dengan konsentrasi variasi konsentrasi yang ditetapkan, yaitu setengah, 1, 1,5 dan 2 mili. Enzim tripsinnya tuh sendiri. Setengah itu, ini kan 2 mili ya? Berarti setengah itu 0,4 terus mana? Sudah mili. Selanjutnya diinkubasi selama 20 menit di dalam inkubator yang sudah disetting. Masukkan Mbak, sudah disetting pada suhu 35 derajat Celcius. Tujuan dari, jangan sampai terbuka, tujuan dari inkubasi 20 menit adalah memberikan kesempatan enzim tripsin untuk menghidrolisis substratnya, dalam hal ini adalah kasein, selama 20 menit. Nah, untuk selanjutnya, untuk keperluan penentuan aktivitas enzim tripsin ini, maka dibuatlah apa namanya, larutan blanko. Nah, larutan blankonya, siapa yang bertugas membuat larutan blanko? Silakan. Yuk. Intinya pada larutan blanko itu semua reagen yang digunakan itu dimasukkan kecuali sampel, yaitu substratnya kasein dan juga tripsinnya yang tidak diberi. 3 ml TCA. Yang belum dipakai yang mana, Mas? Sudah. Kemudian 4 ml enak. Harus dicuci semua. Tadi yang lakukan kontrol setelah didiamkan selama 30 menit, kemudian sekarang diangkat, kemudian akan kita pisahkan antara endapannya dengan filtrannya dengan cara menggunakan sentrifuge. Nah, untuk itu mana tadi tabungnya? Harus dipindahkan ke dalam tabung yang khusus untuk sentrifuge. Jadi sebelum dipindahkan dikocok dulu Mbak. Ini, kemudian dikocok langsung dipindahkan. Tolong dibantu Mbak. Ya, langsung kasih Mbaknya biar dituang. Berikutnya, ya. Oh, label ya. Itu berapa mili? 0,5.
Kemudian disentrifius, dibawa ke tempat sentrifius ya. Nah. Udah dicas berarti dia? Nah, ini adalah sentrifius. Jadi ketika kita masukkan ke dalam sentrifius harus balance ya. Balance artinya harus berhadapan karena supaya seimbang, karena ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan endapan dari larutannya dengan cara pemusingan. Pemusingan itu artinya diputar dengan menggunakan satuan RPM. RPM itu rotary per menit atau perputaran per menit. Dalam hal ini kita menggunakan 30.000 RPM dalam waktu 10 menit ya. Waktu 10 menit. Kita diamkan nanti sampai 10 menit, maka endapan dengan filtratnya itu akan terpisah lah. Kalau kita memisahkan dengan cara menggunakan sentrifius, maka filtratnya itu memiliki istilah yang berbeda dengan filtrasi, karena filtrasi itu penyaringan. Tapi kalau dengan sentrifius, maka cairannya atau larutannya yang terpisah dari endapannya itu namanya supernatan. Jadi punya istilah sendiri supernatan. Tapi kalau kita menyaring, berarti istilahnya filtrasi, maka cairannya namanya filtrat. Supaya ada perbedaan di antara itu. Kita tunggu 10 menit. Sambil menunggu ini kita akan melanjutkan yang larutan sampelnya ya. Ya. Tadi larutan sampel tadi kan diinkubasi selama 20 menit untuk memberi kesempatan enzim trisin menghidrolisis substratnya, dalam hal ini adalah kasein, supaya menghasilkan asam amino. Salah satu asam aminonya adalah tirosin. Kenapa saya sebutkan tirosin? Karena pada pengujian pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitasnya ini, kita akan mengambil asam amino yang bereaksi dengan reagen pengompleksnya itu adalah tirosin. Dan kita tahu bahwa semua bahan alam itu hampir 90% asam aminonya adalah asam amino tirosin, sehingga harapannya nanti tirosin yang membentuk kompleks dengan reagen folinsitase itu mewakili aktivitas enzim trisin di dalam menghidrolisis substrat atau kasein. Nah, tadi setelah diangkat sudah ditambahkan 3 ml TCA. Jadi maksudnya setelah bekerja 20 menit di inkubator, maka kemudian aktivitas enzimnya dihentikan dengan penambahan TCA. Nah, setelah penambahan TCA, maka kemudian dimasukkan ke dalam air es selama 30 menit, sama dengan yang larutan kontrol tadi, yang larutan 0 menit tadi. Nah, nanti setelah 30 menit, maka kemudian baru kita tambahkan NaOH dan kita tambahkan reagen folinsitase. Nah, untuk yang blankonya nanti kita pemberian reagen pengompleksnya folinsitase nanti bersama-sama dengan larutan sampel dan larutan kontrol. Mengapa harus menunggu itu? Karena kalau sudah diberi larutan pengompleks, maka warnanya itu akan mengalami penurunan absorbansi, sehingga kalau diberikan yang sekarang mendahului dengan larutan kontrol dan larutan sampelnya, nanti diperkirakan blankonya itu akan mengalami penurunan absorbansi dan mempengaruhi sekali absorbansi dari larutan kontrol dan larutan sampel. Kita masih nunggu ini 30 menit, kemudian nunggu yang disentrifius. Terima kasih. 2, 3. Setelah disentrifius selama 10 menit, maka kemudian diambil, semua diambil. Di sini ada 0,5, kemudian ada 1,5, kemudian ada 2 mili, dan kemudian ini 1 mili. Kalau sudah disentrifius, maka kemudian endapannya akan terpisah dari filtratnya. Kita akan mengambil filtratnya saja sebanyak masing-masing 2 mili. Ambil mas satu persatu mulai dari yang sini ya mas. 2 mili masing-masing 2 mili. Pelan-pelan ngedotnya supaya endapannya tidak terikut. Tapi biasanya kalau sudah disentrifius, itu endapannya tidak akan mudah
menghablur kembali. Mulai yang sini nggak apa-apa ya. Diangkat aja nggak apa-apa. Bisa nggak? Ya. Pendapatnya aja. Enggak, filtrnya aja. Pelan-pelan ya, jangan mengenai endapannya. 2 mili. Ya, harus ini. Kan konsentrasinya beda nih. Ini beda kan konsentrasinya beda. Belum. Ya. Setelah itu tambahkan masing-masing 1 ml regen polinsikase untuk membentuk warna atau kompleks berwarna ini. Oh, ya. Satu mili. Di sini langsung di spektrum. Langsung di Di sini aja nanti terus di yang maksudnya habis ini langsung spektrum. Berapa? 650 nanometer. Satu mili. Iya. Siapa yang mau nyepektrum? Yang tugas nyepektrum? Selain larutan kontrol, maka kita juga menambahkan regen polinsikase pada blanko karena untuk mengukur absorbasi nanti diawali dari larutan blankonya. Jadi untuk mengeliminasi absorbensi dari regen-regen yang digunakan pada penentuan aktivitas enzim tripsin yang kita lakukan hari ini. HP-nya siapa yang? HP-ku. Nah, untuk larutan kontrol 0 dengan konsentrasi enzim 0,5, 1 mili, 1,5 dan 2 mili dan blanko sudah bisa kita ukur dalam dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimum yaitu 650 nanometer. Ya, jadi yang garis-garis di kanan kiri, nah gitu, masukkan, ya. Kemudian di setting blank, jadi dinolkan.
Ya, setelah 0, kemudian ngambil dari kufat yang satunya. Ini tetap di sini nanti karena dipakai lagi. Untuk yang 0,5. Ya, 0,5 ya. Jangan buru-buru, jangan kesusu. Pelan-pelan saja. Karena ada lagunya, Tantri Kota Up. Pelan-pelan saja. Dilap dulu, jangan lupa. Ya. Yang garis-garis kanan kiri. Ya. Masukkan. Kita baca. Ya, Mbak, dibaca 0,182. 0,182. Kembalikan ke tempatnya tadi. Kita masukkan lagi blanko. Dibuang enggak, Pak? Masukkan blanko, dinolkan lagi. Kemudian sekarang yang 1 mili. Nggak usah gemeter, Mbak. Kayak mau didatengin cowoknya aja. Yuk. Dihitung, Mbak. 0,151. 0,151. Berikutnya blanko lagi. Ini kita nanti tidak keliru. Ya, masukkan yang 1,5 mili. Nol koma 204. Kita mau tertukar kayaknya. Ya, Mas. Kita ikut tukar ya. Iya. Leng lagi. Yang terakhir 2 mili. Koma 149 dan rodok kacau 149 ya. Ya, ini untuk yang larutan sampel yang tadi dengan konsentrasi asin 0,5, 1, 1,5 dan 2 mili. Sekarang karena sudah direndam di dalam dimasukkan ke dalam air es selama 30 menit, maka kemudian ini mau disentrifuge, maka harus dikocok dulu sebelum dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. Ya, nanti kita bawa ke tempat sentrifuge. Harus balance. Ini yang satunya di sebutnya. Diatur menitnya 10 menit. Nah, ditutup dulu. Diatur 10 menit. Terus. Ya, kita tunggu. Filternya. Jadi ini sudah diangkat yang larutan sampel dari sentrifuge. Kemudian selanjutnya adalah diambil masing-masing 2 ml
dari setiap variasi konsentrasi enzimnya. Diangkat aja Mbak biar enggak ini biar kelihatan ya. Jangan sampai endapannya kena ya. Biasanya kalau udah disentrifuge itu endapannya akan nempel ya, sehingga jarang kalau dia kena. Nah, kemudian di vortex sudah tambahkan masing-masing 4 liter NaOH. Empat ini. Biar cepat di mas vortex.
tambahkan masing-masing 1 ml regen kolin. Bagus. Makin gelap. Siapa yang tidak ikut? Terakhir. Ayo sama. Tiduran. Tiduran. Ini tinggal pamit dulu. Oke. Nol 0,262. Empat dua dua.
Ya kok mudun. Terus ya. Kemudian saudara si setan, si setan,